Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan materi minggu ini, yaitu bab 9 mengenai indirect and mutual holdings. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok G, dimulai dari saya, Wahyu Nur Faida, dengan NPM akhir 375. Kemudian ada Indah Tri Lestari dengan NPM akhir 0111. Ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhir 113. Kemudian ada Kartika Dwi Astuti dengan NPM akhir 222. Lalu yang terakhir ada Rafa Pramudion dengan NPM akhir 279. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur afiliasi. Jadi, struktur afiliasi itu merupakan peta hubungan kepemilikan saham yang menunjukkan bagaimana satu perusahaan terhubung dengan perusahaan lain dalam satu grup bisnis. Nah, tujuan dari struktur afiliasi ini tuh agar kita tahu siapa sih yang mengendalikan perusahaan ini dan bagaimana cara mengalokasikan laba bersih dengan benar, dan menentukan porsi kepentingan non-pengendali atau NCI saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini ada beberapa jenis kepemilikan. Yang pertama ada direct holdings, yaitu kepemilikan langsung. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu single subsidiary, yaitu parent mengakuisisi subsidiary anak perusahaan. Jadi, parent ini hanya mengakuisisi satu anak perusahaan. Di sini contohnya parent mengakuisisi 80% dari anak perusahaan. Kemudian ada yang multiple subsidiaries. Jadi di sini parent itu tidak hanya mengakuisisi satu perusahaan, tapi bisa bercabang. Nah, ini contohnya parent ini mengakuisisi 3 anak perusahaan, yaitu A, B, C, dengan porsi akuisisi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada indirect holdings, yaitu kepemilikan tidak langsung. Ini yang pertama, father, son, and grandson. Jadi parent ini mengakuisisi anak perusahaannya sebesar 80%. Nah, anak perusahaannya ini juga mengakuisisi anak perusahaannya lagi, anak perusahaan B, itu sebesar 70%. Jadi otomatis secara nggak langsung parent ini juga mengakuisisi subsidiary B. Nah, ini ada contoh yang kedua, ada connecting affiliate. Nah, jadi di sini parent itu mengakuisisi 2 anak perusahaan, di mana parent mengakuisisi subsidiary A sebesar 80%. Jadi di sini parent sebagai induknya. Lalu subsidiary A mengakuisisi subsidiary B 40%. Nah, di sini subsidiary A bukan menjadi induk. Terus yang di parent ini dia juga mengakuisisi subsidiary B sebesar 20%. Nah, parent di subsidiary A itu menjadi induk, tapi di subsidiary B parentnya ini menjadi NCI. Tapi otomatis parent ini juga mengakuisisi subsidiary B secara nggak langsung. Nah, yang ketiga ada mutual holdings. Nah, ini tuh saling memiliki saham. Nah, ini contoh yang pertama yaitu parent mutually owned. Nah, ini jadi parent mengakuisisi subsidiary A, tapi subsidiary A itu juga memiliki saham di parent sebesar 10%. Contoh yang kedua ada connecting affiliate mutually owned. Jadi yang pertama ini parent mengakuisisi subsidiary A, anak perusahaan A sebesar 80%. Lalu anak perusahaan A ini juga mengakuisisi subsidiary B sebesar 40%. Nah, subsidiary B ini juga mengakuisisi si subsidiary A. Jadi kayak saling mengakuisisi. Nah, di sini parent juga mengakuisisi subsidiary B 20%. Nah, di subsidiary B ini parent statusnya menjadi NCI karena 20% aja.
Nah, selanjutnya ini ada indirect holding struktur. Jadi ini yang tidak langsung ya, yang kepemilikan tidak langsung. Di sini ada contoh soalnya. Jadi Pop Corporation mengakuisisi 80% saham Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 dan Sun mengakuisisi 70% saham Toei Corporation pada tanggal 1 Januari 2017. Baik investasi Pop di Sun maupun investasi Sun di Toei dilakukan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku. Nah, jadi ini si Pop Corporation itu mengakuisisi Sun Corporation sebesar 80% dan si Sun Corporation itu mengakuisisi Toei Corporation itu sebesar 70%. Jadi secara nggak langsung Pop Corporation ini juga memiliki saham Toei Corporation. Nah, ini lagi di soal ini ada neraca percobaan untuk ketiga perusahaan pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, di sini Pop Corporation itu investasi ke Sun sebesar 80% seharga 200.000. Lalu si Sun Corporation ini berinvestasi ke Toei Corporation 70% seharga 150.000. Nah, di sini juga ada informasi tambahan mengenai pendapatan terpisah dari ketiga perusahaan ini. Nah, di sini si Pop dapat 100.000, si Sun 50.000, dan si Toei 40.000. Nah, penjelasan selanjutnya ini bakal dibahas sama temen aku di slide selanjutnya. Dulu struktur afiliasinya, ini di sini tuh Pop memiliki 80% dari Sun, dan Sun tuh memiliki Toei sebesar 70%. Nah, secara tidak langsung Pop juga memiliki Toei, memiliki Toei juga kan. Nah, untuk berapa presentasinya itu, yaitu 80% dikali 70%, hasilnya 56%. Jadi meskipun Pop tidak pernah membeli saham Toei secara langsung, Pop tetap punya kepemilikan tidak langsung yang cukup signifikan di Toei. Lalu untuk data tahun 2017, Pop punya spread earnings 100.000 dan Dison 50.000 dan Toy 40.000. Jadi ketiganya juga membagikan dividen masing-masing 60.000, 40.000 dan 20.000. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Nah, disinilah ada aturan penting yang perlu kita ingat, yaitu pencatatan harus dimulai dari perusahaan yang paling bawah dalam hierarki. Kenapa? Karena income Sun itu sudah masuk income dari Toy. Jadi kita harus selesaikan Toy dulu sebelum bisa menghitung Sun dan Sun dulu sebelum bisa menghitung Pop. Jadi Sun mencatat lebih dulu, Sun mengakui income dari Toil 28.000, yaitu 40.000 dikalikan 70%. Terus juga Sun mencatat penerimaan dividen dari Toil sebesar 14.000 yang merupakan 70% 20.000 dividen yang dibagikan Toil. Nah, setelah Sun selesai mencatat, kita bisa hitung net income Sun untuk 2017, yaitu 50.000 spread income ditambah 28.000 income dari Toil, hasilnya 78.000. Nah, baru sekarang Pop itu udah bisa nyatet dari Pop mengakui 80% dari net income Sun, yaitu 80% dikali 78.000 sama dengan 62.400. Pop juga menerima dividen dari Sun sebesar 24.000, yaitu 80% dari 30.000. Maka total net income Pop untuk tahun 2017 adalah 100.000, spread earnings ditambah 62.400, income dari Sun hasilnya 162.400. Oke, tadi aku ada mention untuk angkanya itu 162.400 itu didapat dari equity method ya. Nah, tapi dalam akuntansi konsolidasi kita bisa memverifikasi atau menghitung angka yang sama dengan tiga pendekatan yang berbeda. Jadi untuk pendekatan pertama adalah pendekatan berdasarkan definisi atau bisa kita sebut pendekatan langsung. Jadi cara sederhananya itu kita mulai dari spread earnings Pop sendiri yaitu 100.000, kemudian kita tambahkan bagian Pop atas spread earnings Sun 80% dari 50.000, hasilnya 40.000. Lalu kita tambah juga bagian Pop atas spread earning Toy secara tidak langsung 80% dikali 70% dikali 40.000, hasilnya 22.400. Jadi kalau misal kita jumlahkan nih semuanya ya, itu 100.000 plus 40.000, 22.400, hasilnya 162.400. Terus untuk yang pendekatan kedua itu kebalikannya dari pendekatan satu. Jadi kita mulai dari yang besar dulu lalu dikurangin. Jadi kita gabungkan dulu seluruh spread earningnya ketiga perusahaan. Di 100.000 tambah 50.000 ditambah 40.000, totalnya 190.000. Nah dari 190.000 ini kita kurangi seluruh porsi menjadi hak non controlling interest atau NCI.
Terus ada juga tiga komponen NCI yang perlu dikurangi. Pertama dari NCI in toy, yaitu 30% pemegang saham luar toy yang mendapat 30% dari 40.000, hasilnya 12.000. Nah, kedua itu ada indirect NCI in toy. Ini tuh adalah porsi dari non-controlling interestnya dari Son yang mengalir ke Toy, yaitu 20% dikali 70% dikali 40.000, hasilnya 5.500. Nah, ketiga direct NCI in Son, yaitu 20% pemegang saham luar Son yang mendapatkan 20% dari 50.000, hasilnya 10.000. Oke, di sini juga ada eh, tabelnya. Jadi untuk kontrol share milik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian konsep dasar dari mutual holdings. Nah, pertama, kita pahami dulu apa itu mutual holdings. Nah, mutual holdings ini terjadi ketika dua perusahaan dalam satu grup afiliasi saling memiliki satu saham satu sama lain. Bukan hanya induk memiliki anak, tapi anak juga bisa memiliki saham induk. Nah, ambil contoh kayak pakai sepeda motor ini itu adalah Corporation dan Sun Corporation. Nah, Sun Corporation memiliki 90% sahamnya Sun Corporation. Nah, sebaliknya Sun Corporation ini memiliki 10% sahamnya Sun Corporation. Nah, seperti gimana kita menyajikan ini dalam laporan konsolidasi. Nah, menurut KFC 810 sampai 810.1045 saham ini yang dipegang oleh perusahaan yang 10% ini dikatakan sebagai saham yang beredar. Nah, dari sudut pandang konsolidasi. Artinya kepemilikan 10% yang punyanya Samsung kepada Palm Corporation tadi yang 10% itu dieliminasi, tidak boleh muncul sebagai saham biasa yang beredar di neraca konsolidasi. Nah, untuk melakukan eliminasi ini itu ada dua metode yang diakui. Yang pertama yaitu treasury stock approach, di mana investasi anak ini karena dibuatkan layaknya saham treasury. Kemudian yang kedua itu ada konvensional approach, di mana pembelian itu dianggap sebagai pensiun konstruktif seolah-olah saham tersebut sudah ditarik dari peredaran secara permanen. Nah, keduanya ini diterima, tapi keduanya menghasilkan angka yang berbeda, dan itu yang akan kita bedah satu persatu. Kemudian kita masuk ke metode yang pertama yaitu treasury stock approach. Nah, di mana dan sederhananya Sun itu kan membeli 10% sahamnya si PAM. Nah, dari perspektif konsolidasi itu seperti PAM membeli kembali sahamnya sendiri. Sehingga investasi Sun itu diklasifikasi menjadi treasury stock dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham di neraca konsolidasi. Kemudian kita hitung di tahun 2016 dan 2017. Nah, di tahun akuisisi 2016 ini, saya tidak mencatat investment income dari PAM, itu hanya mencatat dalam metode biaya. Nah, PAM di sisi lain, kita mencatat 90% kepemilikannya dari labasan dengan metode ekuitas. Yang menarik lagi adalah investment income ini senilai 140.000 dolar yang ada di buku Sun tidak dieliminasi ke ekuitas seperti biasanya, melainkan disajikan sebagai treasury stock di neraca konsolidasi. Nah, hasil ini itu bisa dilihat di SIBIT 95. Kemudian di 2017 ini saya menerima dividen dari PAN yang memiliki kepemilikan sebesar 10% tadi dari dividennya PAM yang dibayarkan. Nah, PAM ini mencatat income dari Sun lalu mengeliminasi intercompany dividen sebesar 6.000 dolar. Nah, ini hasilnya itu dari 60.000 dolar dividen yang kami dibayarkan, hanya 50.000 dolar yang benar-benar keluar ke pemegang saham luar, sehingga 6.000 dolar ini sisanya kembali ke lewat Sun. Nah, treasury di stok, treasury stock ini di neraca konsolidasi tetap tercatat sebagai sebesar 140.000 dolar, tidak berubah selama periode konsolidasi.
Jadi gampangnya itu dividen yang dibagikan oleh bank kan 60.000 dividen. Nah, yang 10% yang dibayarkan ke 10%-nya itu dikasihkan ke bagiannya SAN yang 10% tadi sebesar 6.000. Jadi 60.000 dikurangi 6.000 yaitu senilai 54.000 dolar kan. Itu dikasihkan ke pemegang saham luar selain SAN. Jadi 6.000 ini yang dikasihkan ke SAN itu tetap balik ke bank tapi lewat SAN. Seperti itu. Jadi treasury stock-nya ini di neraca konsolidasi tetap tercatat sebagai 140.000 dolar. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode yang lebih kompleks yaitu conventional approach. Nah, berbeda dengan treasury stock tadi, metode ini tentang pembelian saham oleh SAN, jadi menganggap si induk ini sebagai pensiun konstruktif atau konstruktif retirement. Nah, artinya 10% sahamnya PEN yang dibeli saat ini dianggap seolah-olah sudah ditarik dari peredaran secara permanen. Nah, konsekuensinya di neraca konsolidasi ini, capital stock dan retaining-nya Sipam dikurangi sebesar porsi yang dipegang SAN. Kalau semisal 10%, ya udah dikurangi sebesar 10%. Jadi yang tersisa di neraca konsolidasi hanya 90%-nya ekuitas PAM bagian yang benar-benar dipegang pihak luar. Kemudian tidak ada treasury stock yang muncul. Nah, investasi SISAN di PAM langsung dieliminasi dari ekuitas dan sesuai MSC 323 1035 yang dimana metode ekuitas wajib diterapkan di sini. Nah, tantangan utama di metode konvensional approach ini bagaimana sih cara menghitung laba PAM dan SAN secara akurat kalau keduanya itu saling mempengaruhi kan antar induk dan anak. Nah, di sini kita menggunakan rumus kita anggap kita membutuhkan persamaan simultan seperti matematika di tahun 2016 nih. Nah, PAM ini dianggap simbol laba hitam pada basis konsolidasi dan plusnya itu laba sisanya. Kemudian kita masuk ke bagian persamaan yang dimana P itu sama dengan 100.000 dolar plus 90% S. Nah, yang S sama dengan 60.000 dolar plus 10%-nya P. Nah, setelah substitusi kita peroleh 169.231 dan S itu sebesar 76.923. Nah, dari sini laba bersihnya si PAM controlling interest-nya dihitung sebagai 90% kan. Itu dikalikan dengan 169.231 dihasilkan 152.308 dan pesan adalah 10% dikalikan S tadi sama dengan 74.923 sama dengan menghasilkan 7.692 dolar. Nah, totalnya dari si P dan NCI ini yaitu 160.000 dolar sama persis dengan total laba terpisah PAM dan SAN. Artinya persamaan kita konsisten. Nah, di sini selanjutnya yang bagian kelanjutan dari slide sebelumnya yaitu conventional approach yang bagian tahun berikutnya dan perbandingannya. Ada ringkasan perbandingan antara dua metode tersebut. Nah, di tahun 2017 ini kita ulangi proses yang sama dengan angka yang baru. Nah, persamaan kita tetap menggunakan persamaan simultan tadi. Cuman ini perbedaannya di angka persamaan P sama dengan dan S sama dengannya. Nah, kita buat P sama dengan 120.000 dolar plus 0,9. Kemudian 0,9 S dan kemudian si S ini 80.000 dolar plus 0,1
Nah, hasilnya ini menghasilkan 210.969 dan S sebesar 101.099, sehingga laba bersihnya si bank controlling interest-nya yaitu 210.989 dikalikan 90% menghasilkan 189.890. NCI-nya dari SS ini sebesar 101.099 itu dikalikan 10%-nya tadi menghasilkan 10.110 dolar. Nah, totalnya yaitu pertambahan dari laba bersih pump dan controlling NCI ini menghasilkan 200.000 dolar yang cocok dengan laba terpisah kedua perusahaan ini. Kemudian kita membandingkan dua metode dari metode yang treasury stock dan conventional approach, di mana dari aspek investasi anak di induk ini saham treasury stock ini termasuk saham treasury, kalau conventional approach ini pensiun konstruktif. Kemudian metode pencatatannya yang treasury stock ini menggunakan metode biaya dan conventional approach ini menggunakan metode ekuitas. Nah, perlu persamaan simultan, treasury stock tidak memerlukan persamaan simultan, tapi konvensional ini perlu menggunakan persamaan tadi yang menggunakan sama dengan dan sama dengan untuk menghasilkan hasil lebih spesifik. Kemudian ada dari aspek capital stock konsolidasi, treasury stock ini menggunakan 100% non-sitcam, tanpa harus memisahkan antara kepemilikannya si Sun ini atau yang dianggap NCI tadi. Kemudian yang konvensional ini menggunakan kepemilikan si bank sebesar 90%-nya ini, itu ternyata yang 10% miliknya si Sun tadi. Nah, keduanya ini diterima di UKP, namun penting dipahami bahwa angka retainer ini dan NCI dihasilkan akan berbeda antara kedua metode di atas ini, antara treasury stock dan conventional. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai allocation of mutual income, jadi kepemilikan silang antara induk dan anak perusahaan. Jadi ini tuh terjadi ketika induk atau PAM ini memiliki 90% saham anak atau SAN. Lalu SON-nya ini juga memiliki 10% saham PAM. Maka laba kedua perusahaan ini saling mempengaruhi. Jadi karena itu laba induk dan anak ini tidak dapat dihitung secara langsung dan harus menggunakan persamaan simultan. Perhitungannya yaitu P ini laba PAM termasuk pendapatan mutual dan S juga laba SON. Jadi P sama dengan 100.000 ditambah 0,9 atau 90%. Lalu untuk S-nya 60.000 ini labanya ditambah 0,1%. Jadi hasilnya untuk P atau laba PAM-nya 169.231 dan untuk laba SON-nya 76.923. Jadi karena terdapat pendapatan yang dihitung ganda, jadi angka ini tuh belum merupakan laba konsolidasi final. Nah, lalu alokasi labanya, laba pemegang saham pengendali atau PAM, yaitu dari hasil dari laba PAM tadi dikalikan dengan persentase kepemilikannya yaitu 90%, hasilnya 150.308. Lalu untuk NCI-nya 76.923 dikali 10%, hasilnya 7.692. Nah, totalnya 160.000. Jadi sama dengan total laba terpisah PAM dan SON. POP dan SON. Jadi lalu ada pencatatan metode ekuitas untuk tahun 2016. Jadi PAM ini mengakui pendapatan investasi, jurnalnya Investment Insan 52.000, nominalnya 52.308 kepada income from Sun. Jadi nilai 52.000 ini berasal dari 90% laba dari Sun dikurangi dengan 10% laba PAM yang dimiliki Sun. Lalu untuk konsolidasinya ini ada penyesuaian utama dalam kertas kerja konsolidasi, yaitu mengeliminasi investasi Sun
pada POP, pada saham POP, lalu mengeliminasi pendapatan investasi yang diakui oleh POP, lalu mengeliminasi akun investasi dan ekuitas anak perusahaan, lalu juga mengakui NCI-nya sebesar pada awal tahun 60.000 dan akhir tahun 67.692. Jadi hasil akhirnya laba konsolidasinya 152 dan NCI-nya 7.692. Lalu ada untuk perhitungan tahun 2017 atau tahun selanjutnya. Di sini dari data ada keterangan laba terpisah POP 120.000 labanya dan SON-nya 80.000. Lalu ada dividen, POP-nya dividennya 60.000 dan SON-nya dividennya 40.000. Jadi persamaannya di sini P-nya atau POP, laba POP 120.000 ditambah 0,9 ini adalah persentase kepemilikan. Lalu dari SON juga S ini diambil dari labanya 80.000 dari laba ditambah 0,1 dari presentasi kepemilikan. Lalu hasilnya untuk P atau laba POP-nya 210.989 dan untuk SON-nya 101.99. Lalu alokasi labanya, laba untuk pengendali yaitu 210.989 dikali dengan 90% kepemilikan, nominalnya hasilnya 189.890. Lalu untuk NCI non controlling interestnya dari laba S dikali dengan 10% hasilnya 10.110. Jadi totalnya 200.000 sama dengan total laba terpisah dari POP dan SON-nya. Lalu saldo investasi POP pada SON-nya 2017 perubahan akun investasi ini ada saldo awalnya 452.308 ditambah dengan pendapatan investasi 69.890 ditambah dengan dividen PAM yang dimiliki SON 6.000 lalu dikurang dengan dividen diterima dari SON yaitu 36.000, maka saldo akhirnya ketemu 492.192. Lalu untuk menghitung kenaikan aset bersihnya 196 kali 90% untuk yang P dan S-nya 106.000 dikali 0,1 atau 10%. Lalu hasilnya untuk P-nya 320 dan S-nya 138.000 sekian. Lalu untuk mengalokasi kenaikan return earning konsolidasinya dari 320.000 dikali dengan 90% hasilnya 281.98 dan kenaikan NCI-nya dari yang punyanya S 138.022 dikali 10% hasilnya 13.802. Nah, total dari kenaikan aset bersihnya ini 302. Jadi 302 ini sama dengan nominal P dan S-nya jika dijumlahkan. Jadi ini cuma tinggal dialokasikan aja. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan saham anak yang saling dimiliki. Jadi dalam struktur perusahaan grup kadang terjadi kepemilikan asing antar anak perusahaan. Misalnya anak perusahaan A memiliki saham anak perusahaan B dan sebaliknya B juga memiliki saham A. Nah, jadi di sini itu ada dua metode umum untuk menghilangkan efek kepemilikan silang tadi itu. Yang pertama ada metode saham treasury. Jadi ini tidak berlaku di sini karena ini tuh antar anak bukan induk yang memegang sahamnya sendiri. Lalu yang kedua metode konvensional yang akan dipakai nanti. Jadi struktur kepemilikan ini dicontoh ini ada 3 perusahaan. PAL sebagai induk, lalu ada SET dan juga TON. Nah, PAL memiliki 80% saham SET secara langsung. SET memiliki 70% saham TON memiliki 10% saham SET. Jadi terjadi kepemilikan timbal balik antara SET dan TON. Sisa kepemilikannya di SET ini 10%, sisanya adalah kepentingan non pengendali. Di TON 30%-nya itu sisanya juga kepentingan non pengendali. Jadi yang pertama ini PAL mengakuisisi SET pada 2 Januari 2016. Harga beli 80% saham SET-nya 260.000. Saat itu ekuitas SET-nya modal saham 200.000 ditambah laba ditahan 100.000 jadinya 300.000. Lalu 80% dari 300.000 ini ada 240.000, jadi selisihnya kan 20.000 ini tuh dialokasikan sebagai goodwill.
Lalu yang kedua kondisinya set akuisisi ton pada tanggal 3 Januari 2017. Jadi harga beli 70% saham ton ini 112.000. Ekuitas ton modal 100.000 ditambah laba ditahan 50.000 jadikan 150.000. Lalu 70%-nya dari 150.000 ini kan 105.000. Jadi ada selisih nih 7.000. Lalu kondisi yang ketiga ada ton akuisisi 10% saham set pada tanggal 31 Desember 2017. Harga belinya 40.000, ekuitas set saat itu modal 200.000 ditambah laba ditahan 200.000 sama dengan kan 400.000. Lalu 10%-nya dari 400.000 sama dengan 40.000. Nah, saldo akun investasi per 31 Desember 2017. Nah, ini ada investasi PAL di set 340.000. Jadi ada biaya awal 260.000 ditambah 80% laba set setelah dividen, yaitu laba 40%-nya kan 80%-nya itu 32.000. Terus ditambah 80% laba set setelah dividen, labanya 60.000, 80%-nya adalah 48.000. Jadi di total tadi sebesar 340.000. Nah, investasi ton di set itu kan 10%, jadi 40.000. Investasi di set di ton 70%, 133.000. Jadi ini tuh rinciannya biaya awal 112.000 tadi, terus ditambah 70% laba ton setelah dividen itu sebesar 30.000. Nah, 70%-nya dari 30.000 itu adalah 21.000. Jika di total yaitu 133.000. Selanjutnya ini menunjukkan mengalokasikan laba pada tahun 2018 untuk ketiga perusahaan PAL, set, dan juga ton karena terjadi kepemilikan silang antara set dan juga ton. Nah, ini ada data awal tahun 2018. Jadi ada perusahaan PAL, set, dan juga ton. Nah, total laba operasi gabungannya sebesar 203.000. Namun karena ada kepemilikan silang, jadi laba yang dilaporkan masing-masing itu harus dihitung secara bersamaan. Laba set dipengaruhi laba ton, lalu laba ton dipengaruhi laba set. Nah, ini menggunakan metode alokasi laba yaitu pendekatan konvensional, kita buat bersamaan. Jadi yang P laba PAL sama dengan laba operasi PAL ditambah 80% laba set. Jadinya 112.000 ditambah 0,8 S. Lalu pada S yang laba set itu laba operasi set ditambah 70% laba ton sama dengan 51.000 ditambah 0,7 U. Yang U laba ton, laba operasi ton ditambah 10% laba set. Jadinya 40.000 ditambah 0,1 S. Jadi ini sistemnya itu persamaan simultan. Jadi kita selesaikan mulai dari S terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama ini substitusi U ke persamaan S. Yang S ini 51.000 ditambah 0,7 dikali dalam kurung 40.000 ditambah 0,1 S. Tutup kurung. Lalu yang selanjutnya 51.000 ditambah 28.000 ditambah 0,07 S. Sama dengan 79.000 ditambah 0,07 S. Jadi Jadi S dikurangi 0,07 S sama dengan 79.000. Lalu 0,93 S sama dengan 79.000. Jadi dibulatin jadi 84.946. Lalu yang kedua menghitung U sama dengan 40.000 ditambah 0,1 dikali 84.946 sama dengan 40.000 ditambah 8.494,6. Hasilnya 48.495. Lalu langkah yang ketiga hitung P sama dengan 112.000 ditambah 0,8 dikali 84.946 sama dengan 112.000 ditambah 67.956,8. Jadinya 179.957. Lalu selanjutnya alokasi total laba ke kepentingan pengendali non pengendali. Jadi bagian induk PAL dari laba konsolidasi laba PAL-nya sebesar 179.957. Kepentingan non kendali di set 10% dikali laba set jadinya 0,1 dikali 84.946. Hasilnya 8.495. Nah, terus kepentingan non pengendali di ton. Hasilnya 30% dikali laba ton.
0,3 dikali 48.495 hasilnya 14.548. Jadi semuanya itu di total jadi hasilnya 203.000. Terus perhitungan saldo akun investasi per 31 Desember 2018. Jadi kita mulai dari saldo akhirnya yang 2017 dulu. Jadi investasi di PAL di set sebesar 340.000. Terus investasi set di ton 133.000, investasi ton di set 40.000. Jadi perubahan selama 2018 ini yang PAL ini nambah 80% laba set tahun 2018, jadinya 0,8 dikali 84.946 sama dengan 67.957. Terus dikurangi 80% dividen set yaitu 30.000 dikali 0,8 hasilnya 24.000. Jadi saldo akhirnya itu 340.000 ditambah 67.957 dikurangi 24.000 hasilnya 383.957. Lalu yang pada set ini ditambah 70% dan laba ton sebesar 0,7 dikali 48.495 hasilnya 33.946 dikurangi 70% dividen ton yaitu 20.000 dikali 0,7 hasilnya 14.000. Jadi hasil saldo akhirnya 133.000 ditambah 33.946 dikurangi 14.000 hasilnya 152.946. Nah, ini tuh tidak ada penyesuaian laba karena pakai metode biaya hanya mencatat dividen sebagai pendapatan bukan menambah nilai investasi. Jadi ini dividen yang diterima ton dari set ini yang 3.000 itu tidak mempengaruhi saldo investasi. Jadi saldo akhirnya itu tetap 40.000 gitu. Selanjutnya menggabungkan laporan PAL, set, dan ton. Jadi ini untuk menghilangkan efek kepemilikan silang. Nah, langkah yang di kertas kerja ini itu ada entry A, B, C. Jadi ini untuk hapus pendapatan investasi dan dividen antar perusahaan. Kalau yang A ini PAL dari set, B set dari ton, C ton dari set. Nah, terus entry D-nya ini eliminasi investasi set di ton, mencatat goodwill sebesar 10.000 dan kepentingan non pengendali ton 30%-nya itu 57.000. Terus entry E-nya itu mengeliminasi dua investasi di set sekaligus dari PAL 80% dan juga ton 10%. Jadi ini mencatat goodwill 25.000 dan kepentingan non pengendali set 10% sama dengan 45.000. Jadi hasilnya ini tidak ada saldo investasi timbal balik ekuitas anak tunggal bagian non pengendali. Goodwill ini muncul di neraca konsolidasinya seperti itu.